Yo guys, welcome back lagi ke my channel ya, bersama saya Ricky ya. Kali ini kita membahas tentang seperti yang saya tulis di timeline, yaitu krisis lini serang tim nasional kita ya, menjelang pertemuan dengan Bahrain dan Cina. Dan satu lagi, STY bisa apa gitu. Kenapa saya membahas topik ini dan kenapa saya merasa lini serang kita itu sedang krisis ya. Karena seperti yang kita ketahui, timnas kita memanggil 27 pemain ya. Ada beberapa pemain kategori penyerang ya. Kategori penyerang itu ada Malik, seperti yang tertera nih, ada Malik, Ragnar, Rafael, Witan, Hoki, Dimas, dan Eliano dan Marcelino. Cuman Eliano dan Marcelino ini dimasukkan ke pemain tengah ya. Cuman kita masukkan ke pemain depan ya, karena mereka biasa beroperasi di lini depan gitu. Berarti total ada 9 yang bisa dikategorikan penyerang ya. Ada 9 pemain yang dikategorikan penyerang. Namun kenapa saya mengatakan ini sebagai krisis ya? Karena dari pemain 9 tersebut, ini pemain-pemain yang seret gol ya. Jumlah golnya ini mereka nggak banyak, biarpun mereka ini posisinya penyerang gitu. Di luar daripada jumlah gol, menit bermain mereka juga sangat minim. Ini yang sebenarnya menjadi krisis. Contoh ya, saya ini listkan satu persatu berdasarkan data saya ya. Malik Rizaldi yang pertama itu bermain 4 pertandingan hanya mencetak 2 gol karena liga kita sebenarnya udah berjalan 7 pertandingan, cuma dia di awal 3 pertandingan itu dia cedera. Jadi dia nggak main, jadi dia main 4 kali cetak 2 gol. Nah, ini lumayan. 4 permainan 2 kali gol. Lalu ada Ragnar ya di situ, Ragnar Oratmangun. Nah, ini pemain yang pindah dari Fortuna Sittard di Belanda ke FC Dender Belgia, timnya Pak Sihar Sitorus. Jadi sejak pindah itu sebenarnya timnya sudah bermain 4 kali ya. Di pertama itu dia belum fit. Lalu dia ada ke 2 kali main itu sebagai pemain pengganti, dan yang terakhir ini sebelum dia berangkat semalam permainan FC Dender itu menang 1-0, tapi Ragnar di cadangan. Nggak ada menit bermain sama sekali. Jadi menit bermainnya sedikit, apalagi golnya belum ada gitu. Lalu ada Rafael Strike. Ini pemain baru pindah daripada Ado Den Haag ke Brisbane Roar. Klubnya punya orang Indonesia juga. Jadi pindah ke Brisbane Roar dan belum ada menit bermain karena memang Brisbane Roar-nya Liga Australia lagi break. Di bulan Oktober tanggal 19 nanti baru mulai setelah FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini baru main. Tapi semalam dia ada persahabatan dengan Adelaide, skornya 1 sama. Itu main berapa menit nggak diketahui secara persis, tapi dia ada main. Itu pun laga persahabatan ya, jadi tidak ada match-nya nggak ngotot lah gitu loh. Itu baru 1 kali bermain setelah libur panjang ya kemarin dari bulan 9 berarti kalau Rafael nih. Lalu ada Witan, karena Witan biasa beroperasi di penyerang kanan ya. Di Witan 7 kali main, namun belum ada gol di liga ini, jadi masih 0. Lalu ada Hoki Caraka. Nah, Hoki Caraka ini bermain 7 kali, mencetak 2 gol. Itu 2 gol di 1 match doang gitu loh. Jadi di 1 match itu dia mencetak 2 gol, jadi total dia 7 kali main 2 gol. Lalu ada Dimas Derajat. Dimas Derajat juga sama, bermain di Persib Bandung 7 kali main 2 gol. Jadi 2 gol juga. Lalu ada Egy. Egy yang seperti kita ketahui kadang dia beroperasi di sayap kanan, kadang di sayap kiri. Jadi dia baru 7 kali main, jadi dia setiap kali main ya. Jadi dia selalu menjadi starting di timnya Dewa United dan sudah mencetak 2 gol. Lalu ada pemain baru kita, ini harapan kita semua ya, Eliano Reinders. Harapan kita bisa memecah kebuntuan, membuat lini depan kita makin tajam lah. Namun ada masalah dengan Eliano Reinders ini. Di timnya PSC Zwolle sudah di bulan September kemarin ada 4 pertandingan. Nah, dari 4 pertandingan ini Eliano hanya bermain 2 kali, itu pun sebagai pemain pengganti. Pemain pengganti, jadi dia nggak banyak bermain. Jadi di pertandingan terakhir juga dia nggak dimainkan gitu. Yang timnya ketemu timnya Tom Hyde lawan Armenia City itu nggak main. Jadi menit bermainnya juga sangat minim. Dari 4 pertandingan itu sangat minim sekali menit bermainnya. Lalu yang terakhir, Marcelino Ferdinand. Nah, ini yang seperti kita tahu, ini menurut saya yang paling parah ya, karena dia pindah ke Oxford United sama sekali belum ada penampilan ya.
Saya nggak tahu kalau di trainingnya atau ada uji coba dengan yang tim-tim lain, saya tidak tahu, tidak ada beritanya. Tapi yang kita lihat di tim Oxford United ini, dia nggak pernah ada namanya di list pemain pun tidak pernah ada, apalagi main gitu loh. Jadi dari total 9 pemain ini, rata-rata nggak pernah main. Jadi pertanyaannya, STI bisa apa gitu? Yang paling banyak bermain itu tim-tim yang bermain di Liga 1 dengan 7 pertandingan masing-masing. Tapi itu pun hanya 2 gol, dari 7 pertandingan hanya 2 gol, berarti kurang gacor lah, kurang moncer di depan gitu loh. Jadi kedepannya ini lawan Bahrain dan Cina ini STI bisa apa gitu? Kalau kita perhatikan dengan skema permainan yang selalu dipasangkan itu 3 penyerang. Biasanya Ragnar, Rafael, Marcelino, 3 di depan. Nah, kalau dia pasangkan seperti ini, Ragnar menit bermainnya sedikit di Dender. Rafael belum bermain sama sekali. Marcelino belum bermain selama 1 bulan. Dari bulan 9 kemarin belum main sama sekali. Ini 3 pemain hampir bisa dibilang semuanya belum ada menit bermain. Nah, ini gimana? Kalau Marcelino diganti Eliano, ya, berarti karena feeling saya juga seperti ini, pasti Rafael di sayap kiri, Ragnar di tengah, Eliano di sayap kanan. Kalau feeling saya, depan 3 yang dipakai STI bakal seperti ini. Nah, 3-3-nya juga menit bermainnya kurang, karena Eliano kan hampir tidak pernah main juga. Hanya belasan menit lah dari bulan lalu dia bermain, karena dia pemain pengganti 2 kali. Hanya belasan menit. Ini gimana? 3-3 pemain yang belum pernah mencetak gol nih. Ragnar di Dender juga belum pernah mencetak gol. Jadi 3 striker ini 0 gol nih. Kosong. Mandul nih 3-3. Termasuk Eliano. Eliano di PSC Zwolle itu udah lama nggak mencetak gol. Ragnar Oratmangun apalagi dulu di klubnya Fortuna Sittard itu hampir nggak pernah cetak gol. Bahkan dia lebih gacor di timnas Indonesia gitu. Jadi harapannya ya, semoga kalau memang 3 nih yang dipasangkan, mereka bisa memecah kebuntuan di timnas, bukan di klub, di timnas harapannya gitu loh. Sama seperti Ragnar memang bagus kalau di tim nasional. Harapannya nanti juga bagus, dan harapannya kalau ditambah dengan Yung Ki-hoon, pelatih striker yang didatangkan STI, semoga bisa meracik pemain-pemain yang jarang tampil nih menjadi top chair gitu loh. Harapannya. Jadi saya berharap ini kita melihat juga STI bisa apa dengan striker kita ya. Kalau belakang kita udah bagus lah. Bisa dibilang kalau belakang pemainnya juga pemain reguler ya. Ada J.I. selalu main. Mes Hilger pemain inti. Bahkan Tom Hai yang di tengah sekarang udah mulai dapat menit main full gitu loh. Di pertandingan awal-awalnya itu dia memang main setengah babak 60 menit. Tapi ini 2 pertandingan terakhir udah 90 menit. Jadi ini bagus untuk Tom Hai ya. Pemain-pemain lain. Ivar juga ya aktif lah. Tapi dia kan masih di Jong Utrecht ya. Nah, jadi pemain-pemain lain ini mulai-mulai aktif. Apakah STI akan memakai cara lain dengan mengorbankan penyerang depan kita, yang misalnya memasukkan Mali, Rizaldi gitu, Mali, Ragnar, dan Eliano atau gimana? Karena Malik ya lumayan bagus sih permainannya. Saya suka melihat dari gaya permainan Malik ini kalau dari antara pemain lokal yang ada sekarang ini ya. Karena Malik bagus, dia punya visi. Jadi ini semua kita kembalikan lagi ke STI. STI bisa apa gitu? Ditambah dengan bekerjasama dengan Yung Ki-hoon melatih striker-striker kita ya, semoga ketika melawan Bahrain dan Cina itu, khususnya Bahrain lah, karena Bahrain yang pertama mereka bisa memecah kebuntuan dan bisa memenangkan pertandingan. Kalau tanpa memecah kebuntuan ya kita nggak bisa menang. Mentok-mentok kita diseri gitu. Karena kalau dari segi defense sudah luar biasa lah. Ibarat kata kalau defense kita itu sekarang ini udah kayak Ferrari gitu. Masalah lini depan kita yang masih kurang gitu loh. Masalah lini depan ini. Karena kita belum mendapatkan striker yang top chair gitu. Ada tambahan Eliano, tapi Eliano menit bermainnya masih minim. Itu yang masih saya ragukan gitu. Semoga keraguan saya ini salah gitu. Bisa terbantahkan di Bahrain gitu. Mereka pada gacor semua. Harapannya sih seperti itu ya. Karena kita memang belum mendapatkan pure striker, karena yang kita incar itu kayak Ole Romeni, Mauro Gistra, semua juga belum oke ya, belum masuk gitu loh. Itu yang masih masalah gitu loh. Jadi semoga krisis ini bisa terbantahkan dan bisa cepat terselesaikan lah. Semoga di penampilan di Bahrain itu membuahkan hasil dan striker-striker kita bisa ganas di situ, kalau bisa pesta gol ya, untuk memupuk rasa percaya diri juga
pemupuk percaya diri. Karena striker itu yang paling penting dia cetak gol. Begitu dia cetak gol satu, biasanya ngalir itu. Gol-gol selanjutnya itu pasti ngalir. Memang satu ini agak susah, tapi begitu satu ini pecah telur, ngalir itu, ngalir. Jadi semoga melawan Bahrain kita bisa cepat pecah telur, secepatnya gol. Kalau enggak, apakah STI akan memainkan gol dari second line daripada memaksimalkan second line kita seperti Tom Hai ketika lawan Vietnam ya, dari tengah lapangan, dari pemain second gitu, maju ke depan mencetak gol gitu, ataukah memanfaatkan set piece dengan memanfaatkan back kita ya. Ini yang kita perlu tunggu daripada STI, kita lihat bagaimana apa yang bisa dilakukan ya. Jadi semoga secepatnya bisa ditemukan racikan terbaik lah buat STI ya. Kita tunggu juga siapakah striker yang ada dipasangkan. Oke? Sekian video kali ini ya. Teman-teman ya, mari kita doakan sama-sama semoga krisis ini bisa terselesaikan, penyerang kita bisa gacor ya, sebaik-baiknya ya. Bisa pesta gol juga, membawa pulang 3 poin di Bahrain dan 3 poin di Cina. Oke? Sekian video kali ini ya. Terima kasih ya. Ciao.